Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Asfar. Saya ingin membuat video tentang khutbah Jumat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah AIK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tati'amul sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa abduhu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazamal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya sholat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita hidup di era digital di mana teknologi informasi ini berkembang sangat pesat. Salah satu tantangan terbesar umat Islam saat ini adalah bagaimana kita memposisikan diri menggunakan media sosial kita. Dakwah bukan lagi sekedar ceramah di atas mimbar, melainkan bagaimana kita menampilkan perilaku terbaik kita, atau hal yang dikenal dengan dakwah bilhal di ruang digital. Dakwah bilhal di media sosial. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan membuat pernyataan nyata. Maksudnya perbuatan nyata kita itu direkam terus diupload lewat sosial media. Di media sosial, dakwah ini bukan hanya merupakan postingan sebuah dalil, melainkan bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana cara kita menyaring berita, dan bagaimana kita menjaga lisan kita digital dari ghibah dan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seseorang muslimin adalah seorang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat dari Bukhari. Maksudnya, tangan kita saat ini adalah jempol kita di layar smartphone. Dakwah bilhal, hal yang paling efektif saat ini adalah dengan melakukan akhlak mulia dalam berinteraksi online, tidak menyebarkan hoax, dan tetap santun meski berbeda pendapat. Yang kedua, itu mengikuti teladan Rasulullah dalam berinteraksi. Kita wajib meneladani Rasul kita, yaitu Rasulullah Muhammad. Beliau adalah pribadi yang paling jujur atau sidik, terpercaya, cerdas, dan menyampaikan pesan dan bijaksana. Jika Rasulullah hadir di masa sekarang, tentu beliau akan menggunakan lisan dan tindakan untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Mengikuti teladan beliau berarti menjadikan setiap postingan kita sebagai wasilah atau perantara kebaikan, bukan karena pamer atau menjatuhkan kehormatan lain. Serta saya ingin menyampaikan manfaat IoT bagi perkembangan umat Islam. Perkembangan teknologi ini tidak hanya pada media sosial. Kini kita mengenal Internet of Things atau biasa juga disebut dengan IoT, di mana perangkat fisik terkoneksi dengan internet untuk memudahkan kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita harus melihat ini sebagai peluang untuk kemaslahat. Optimalisasi ibadah, penggunaan sensor pintar. Ini adalah contoh penggunaan IoT untuk bagi umat Islam. Yang kedua,
manajemen wakaf dan zakat. Itu pelacakan distribusi bantuan secara real time agar tepat sasaran kepada yang mustahik atau yang membutuhkan. Terus teknologi digital. Nah, ini akses terhadap perpustakaan untuk Islam dunia secara instan dan serta memperdalam ilmu agama melewati digital. Teknologi adalah alat. Jika kita berada di tangan yang beriman, ia akan menjadi sarana atau menjadi sarana fastaqobul khairat atau berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mari kita jadikan kecanggihan teknologi ini sebagai bukti bahwa agama Islam adalah yang salikun likulli zamanin wa makanin atau relevan untuk setiap waktu dan tempat. Barakallahu lakum fil Qur'ani al-azim wan nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qaulin hadza wa astaghfirullahi wa alaikum. Ini kita masuk melanjutkan untuk khutbah kedua. Alhamdulillahillazi arsala ala Rasulullah bil huda wal dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita bertekad untuk menjadikan gadget dan teknologi di tangan kita sebagai saksi kebaikan di akhirat kita kelak. Jangan sampai teknologi yang kita seharusnya memperdayakan kita beribadah justru menjauhkan kita dari Allah. Karena lalai akan waktu, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kedamaian. Gunakanlah IoT untuk efisiensi dakwah dan hiasilah itu dengan akhlakul karimah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sekian khutbah Jumat, video khutbah Jumat dari saya untuk memenuhi tugas UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.